Selamat sore dan selamat datang di Predator Helios 300 The Ultimate Play GeForce seri RTX 30 Media Hands-On. Laptop gaming dengan standar baru di kelasnya. Tentunya selamat bergabung juga kepada seluruh rekan-rekan media yang sudah hadir sore hari ini. Dan pastinya kita berharap semoga teman-teman semua di sini dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kesehatan agar bisa menjalankan aktivitas dan tetap produktif ya. Baik di dalam rumah ataupun di luar rumah. Tapi jangan lupa kalau misalnya beraktivitas di luar rumah tetap harus mengikuti protokol kesehatan. Dan ngomong-ngomong soal protokol kesehatan, acara hari ini pun juga sudah diselenggarakan dengan menaati protokol kesehatan dengan ketat. Di mana semua kru dan semua orang yang hadir hari ini sudah menjalankan swab tes antigen dan pastinya dinyatakan negatif dari COVID-19. Tentunya senang sekali hari ini saya Janice Ang bisa menyapa dan menemani teman-teman di sore hari yang luar biasa hari ini. Karena hari ini kita akan sama-sama menyaksikan laptop gaming dengan terobosan terbaru dari Predator yang diperkuat dengan dukungan grafik GeForce RTX 30 terbaru dari Nvidia, yaitu Predator Helios 300 dengan GeForce RTX 3070. Nah, tentunya sore ini teman-teman juga bisa menyaksikan langsung sharing experience penggunaan laptop Predator Helios 300 GeForce RTX 3070 ini dari YouTuber dan juga gaming content creator favorit kita semua, yaitu Tara Arts. Dan selama 1 jam ke depan teman-teman semua akan melihat fitur-fitur unggulan paling baru yang hadir di Predator Helios 300 GeForce RTX 3070. Nah, hari ini seperti yang tadi Jenny sudah bilang, kita akan sama-sama menyaksikan ya fitur-fitur menarik dari laptop kuat yaitu Predator Helios 300 dengan grafik Nvidia terbaru yaitu GeForce RTX 3070. Pastinya ini bakal keren banget dan aku yakin teman-teman di rumah juga udah pastinya penasaran pengen tahu apa aja sih kehebatan dari laptop ini. Jadi, biar nggak pada penasaran, Janice pastinya nggak akan sendirian. Janice akan ditemani oleh seseorang yang akan membahas lebih lanjut dan lebih mendalam soal keunggulan dan juga inovasi paling baru dari Predator Helios 300. Kalau kita langsung saja, mari kita sambut ini dia Dimas Setio selaku Pre-Sales Manager Acer Indonesia. Yeay, apa kabar Mas Dimas? Apa kabar Janice? Baik. Baik pastinya, apalagi hari ini tuh luar biasa banget rasanya karena udah gak sabar nih pengen tahu, pengen lebih mengenal Predator Helios 300 yang keren banget nih. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih Mas Dimas, apa sih yang membedakan Predator Helios 300 ini dengan konfigurasi sebelumnya? Nah, kita membuat upgrade, ada 3 hal yang kita upgrade. Yang pertama, Helios 300 kali ini memakai Nvidia RTX 3070 yang paling baru ya. Kita tahu yang namanya gamer itu pengen selalu dapat yang lebih. Betul. Apalagi kualitas grafik. Nah, kita sematkan. Jadi di RTX 3070 ini sudah ada RT Core terbaru, Tensor Core terbaru yang membuat pengalaman bermain gamesnya ini semakin baik dan semakin realistis. Keren banget. Yang kedua apa nih? Kita punya juga sebuah prosesor yang luar biasa juga, yaitu Core i7 dengan menggunakan 8 core 16 thread. Yang tentunya performanya sendiri itu 40% lebih tinggi dibandingkan yang di bawahnya, yang 6 core. Okay. Kemudian dari sisi layar, ini kita juga menggunakan layar Real IPS panel dengan refresh rate sebanyak 300 Hz. Yang tentunya membuat gambarnya 5 kali lipat lebih mulus dibandingkan dengan refresh rate yang 60 Hz. Iya, betul. Dan selain itu, layar ini juga memakai layar dengan color gamut 100% sRGB.
yang tentunya color gamut ini membuat sangat baik untuk para gamer dan para kreator. Betul. Jadi colornya akurat ya pastinya ya? Iya, warna. Oke, ini keren banget. Nah ngomong-ngomong kalau soal gamer nih, biasanya nih Mas Dimas, kalau kita para gamers, itu kan kalau main game suka lupa waktu tuh ya. Benar. Jadi nggak ada tuh yang namanya main game tuh cuma bentar, nggak bisa minimum 3 jam kali ya. Iya. Pokoknya jangka waktunya lama banget. Nah jadi kira-kira Predator Helios 300 ini memiliki sistem pendinginan seperti apa? Biar kalau misalnya digunakan untuk main game dalam waktu lama tuh nggak gampang panas. Nah, di Helios 300 ini sendiri sudah memiliki sistem pendingin yang luar biasa. Yang pertama, laptop ini sudah dibekali dengan kipas yang luar biasa yang kita sebut Aeroblade 3D Fan. Nah, kipas ini terbuat dari bahan metal dengan ketipisan 0,1 mm yang membuat sirkulasi udaranya itu lebih baik 45% dibandingkan kipas plastik biasa. Dan yang kedua, kita juga merancang sistem pembuangan udara panasnya itu terdiri dari 4 port pembuangan panas. Ada satu di kiri dan di kanan, kemudian 2 pada bagian belakang, yang tentunya menjaga performa games itu tetap tinggi dan tetap adem ya. Iya pastinya. Kalau misal main game kalah boleh panas hatinya tapi laptopnya nggak panas teman-teman. Anyway ini yang mungkin aku penasaran banget dan aku yakin mungkin beberapa teman media juga penasaran. Kenapa sih Helios 300 ini selalu menjadi perangkat favorit nih Mas Dimas? Nah kuncinya Predator Helios 300 ini luar biasa karena kita bisa bilang storage-nya ini yang paling besar di kelasnya karena sudah mendukung triple storage. Jadi triple storage itu terdapat 2 buah slot SSD, 1 buah slot SATA hard disk dan ketiga-tiganya ini bisa dipakai sekaligus. Oh, ini keren banget nih fiturnya. Dan tidak itu aja, untuk sistem memori itu sudah terdapat 2 buah slot yang bisa di-upgrade hingga 32 GB. Jadi selain punya penyimpanan yang sangat besar, juga memiliki kapasitas multitasking yang juga luar biasa. Oh nice, jadi ini buat generasi-generasi produktif ya, apalagi kan sekarang kita laptop tuh nggak cuma digunakan bermain game. Betul. Ya kan, streaming iya gitu kan, bikin konten iya, edit video, kerja, semuanya tuh dikerjakan di laptop, apalagi sejak work from home ya teman-teman. Jadi ini pastinya keren banget. Nah Mas Dimas, pertanyaannya nih, kira-kira Predator tuh sekarang lagi mengadakan campaign apa nih? Nah, yang luar biasanya kita saat ini sedang berkolaborasi dengan Never to Levis, sebuah brand lokal ya. Kita mengusung tema Predator lokal Indo Pride ya, dimana kita membundling Predator Helios dengan edisi khusus. Customer tidak perlu teman-teman tidak hanya membeli laptopnya saja, tapi juga mendapatkan 1 buah stiker dan 1 pasang sepatu dari Never to Levis. It's cakep banget. Ya, tentunya ini limited edition ya. Oh, limited edition iya, ya? Jadi yang namanya penggemar sepatu pasti kalau limited edition, wah makin luar biasa dong. Apalagi desainnya keren banget nih, kerjasama kolaborasi dengan brand Never to Levis. Coba bilang kalau gamer itu fashionnya nggak keren, no ya. Kita juga bisa tampil keren kok teman-teman. Apalagi laptopnya gahar, sepatunya juga gahar. Tapi ini pertanyaannya nih Mas Dimas yang pastinya ditanyakan oleh teman-teman semua. Dengan spek dan konfigurasi yang luar biasa yang dihadirkan oleh Predator Helios ini, harganya nih berapa? Dan kira-kira ada promo nggak nih Mas? Nah, untuk Predator Helios 300 sendiri, ini sudah bisa dibeli dengan harga yang spesial, 26.999.000. Selain itu sudah mendapatkan free Office Home and Student 2019 plus 1 buah headset Predator Galea 311. Dan kita juga punya special edition, yaitu Helios 300 yang berkolaborasi dengan Never to Levis, yang sudah mendapatkan stiker dan sepatu karya Never to Levis itu dengan harga 28.499.000. Wow, aku kaget loh dengar harganya. Ternyata worth it banget. Harganya ini worth it banget dengan spek yang udah dihadirkan oleh Predator Helios 300 GeForce RTX 3070 ini. Nah, terima kasih banyak loh Mas Dimas sudah menjelaskan. Jadinya pastinya kita semua udah lebih mengenal Predator Helios 300 nih. Dan sebelum itu Jenis juga mau mengingatkan nih buat teman-teman media kalau nantinya kita bakal ada quiz yang dimana teman-teman bisa menjawab pertanyaan yang kita berikan dan kalian bisa mendapatkan merchandise eksklusif dari Acer Predator dan juga Nvidia. Jangan lupa juga
juga di akhir acara nanti kita masih ada sesi Q&A dan pastinya ditunggu-tunggu nih Mas Dimas, semuanya tuh pasti nungguin. Yaitu door prize yang berhadiahkan gaming gears dari Predator. Jadi buat teman-teman pastikan kalau kalian bakal stay tune terus sampai acara selesai ya. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Dimas Setio. Sama-sama Jenis. Nah, kalau tadi kan Jenny sudah ngobrol-ngobrol nih dengan Mas Dimas selaku perwakilan dari Acer Indonesia. Kayaknya kurang lengkap nih kalau kita nggak ngobrol-ngobrol juga dengan perwakilan dari NVIDIA Indonesia. Kalau gitu langsung saja Jenny akan mengundang Pak Adrian Lesmono selaku Consumer Lead NVIDIA Indonesia. Halo Pak Adrian, apa kabar? Baik, apa kabar? Wah, pastinya luar biasa. Ini udah langsung to the point aja deh Pak. Ini semuanya udah penasaran banget. GeForce RTX 30. Wah, pastinya pada penasaran ini ada fitur-fitur apa yang dihadirkan oleh NVIDIA kali ini. Kalau gitu tanpa perlu berlama-lama lagi ya Pak, langsung saja saya persilakan untuk Bapak Adrian menjelaskan apa aja sih fitur-fitur terbaik dari NVIDIA. Selamat siang kepada teman-teman media semua. Saya dengan senang sekali hari ini bisa mendapatkan kesempatan untuk sharing lagi ya mengenai teknologi NVIDIA GeForce RTX 30 seri. Nah, jadi selama 1,5 tahun terakhir, seperti yang kita tahu pandemi ini berubah banyak sekali hidup orang-orang ya. Dan satu hal yang sebenarnya berkembang dengan sangat pesat adalah gaming. Boleh dilihat ini menurut statistik gaming itu berkembang secara besar sekali ya dari Steam, Discord, YouTube ataupun dan juga content creator ya, dan streaming itu boleh dibilang cukup banyak sekali. Dan terutama e-sports itu, event-event e-sports itu semakin banyak. Kalau dilihat juga hampir 2 kali lipat lebih. Jadi itu banyak event-event yang berhubungan dengan gaming itu sangat pesat sekali berkembangnya. Nah, dan salah satu platform yang bertumbuh dengan cepat sekali di gaming itu adalah laptop GeForce ya. Jadi laptop GeForce itu dalam 1 tahun terakhir ya, itu boleh dibilang tumbuhnya itu sangat pesat. Boleh dibilang 7 kali lipat itu sampai 50 million ya GeForce laptop itu sudah ada. Dan boleh dibilang itu ada 14 billion gaming session. Jadi kenapa bisa berkembang secepat ini? Jadi apa sih sebenarnya kelebihan dari GeForce gaming platform ini? Nah, jadi hari ini saya ingin sharing salah satu alasan ya kenapa gamer itu memilih GeForce Gaming sebagai platform pilihannya untuk bermain game. Kita hari ini akan berbicara mengenai generasi baru oleh gaming laptop, yaitu Ampere Architecture atau kita sebutnya RTX seri 30. Nah, dari RTX seri 30 ini sebenarnya apa saja sih kelebihannya? Jadi boleh dibilang ada 4 ya kelebihan utama dari RTX seri 30. Ya, dari 4 ini 3 tuh menggunakan teknologi artificial intelligence NVIDIA, AI. Jadi fungsi AI di teknologi kedepannya ini sangat besar sekali. Dan ini impact di gaming dan content creator itu juga sangat penting. Jadi saya akan bahas sedikit satu persatu ya mengenai kelebihan dari teknologi GeForce di RTX seri 30. Yang pertama itu kita ada yang namanya Dynamic Boost.
Jadi Dynamic Boost ini sebenarnya teknologi yang dibantu oleh Artificial Intelligence AI untuk memaksimalkan penggunaan efisiensi laptop performance-nya tuh dari GPU, memori GPU dan juga CPU ya, power sharing. Jadi dipastikan dalam setiap frame rate game tersebut itu tuh dioptimalkan penggunaan powernya. Jadi Dynamic Boost ini dia secara pintar memastikan waktu game berjalan di laptop dia tuh sangat efisien sekali. Sehingga tuh nggak ada yang lag-lagnya. Nah ini adalah salah satu improvement yang dibawa oleh RTX seri 30 ya. Untuk setiap laptop-laptop gaming yang baru. Yang kedua ini ada namanya Whisper Mode. Jadi kalau misalnya bermain game apa sih yang penting selain dari gambar adalah audio, suara, akustik. Jadi akustik ini juga diatur oleh Artificial Intelligence AI-nya NVIDIA untuk dipastikan antara performance game settingnya dengan suara fan kipasnya itu dipastikan optimum semua. Jadi itu mendapatkan the best experience dari seorang gamer yang sedang bermain game di laptop RTX GeForce ya. Yang ketiga ada resizable bar. Nah, resizable bar ini apa? Jadi resizable bar ini teman-teman mungkin tahu ya, ada PCI Express ya, sambungan itu diberi akses ke memakai memorinya GPU, VRAM. Nah, dengan diberi akses ini, jadi itu otomatis performance itu bisa dioptimisasikan. Kalau tadinya cuma tergantung sama RAM saja, kali ini bisa menggunakan VRAM yang cukup besar juga untuk memproses jadi supaya game itu kerjanya sangat efisien. Dan yang paling penting, fitur yang keempat ya, yang ini juga I think the most important adalah NVIDIA DLSS. Jadi DLSS ini adalah Deep Learning Super Sampling, adalah AI capability untuk merender gambar tetapi menggunakan power lebih sedikit. Sehingga performance-nya itu akan jauh lebih baik. Biar saya jelaskan ya. Jadi dari dua gambar ini, yang sebelah kiri itu tidak menggunakan DLSS, hanya itu menggunakan native 4K. Jadi rendering gambarnya itu tidak menggunakan teknologi apapun juga. Sehingga frame rate-nya itu di angka 28 frame rate per second. Asal teman-teman tahu saja, kalau bermain game itu minimum supaya smooth harus 30. Nah, begitu kita menggunakan DLSS 4K di turn it on, langsung saja dengan kualitas gambar yang sama, bahkan lebih baik ya, lebih jelas, lebih crisp, lebih clear. Tetapi frame rate-nya itu bisa dinaikkan sampai 3 kali lipat. 73 frame rate per second. Inilah keajaiban dari teknologi DLSS. Dengan kata lain, kalau sekarang menggunakan kartu grafis RTX-nya NVIDIA, dengan teknologi DLSS ini, bermain game mau gambarnya sebagus apapun, dipastikan itu akan smooth mainnya, gak bakal nge-lag sama sekali. Dan itulah kenapa sebabnya banyak sekali game-game developer itu yang mengadopsi RTX ini sebagai standar. Jadi kedepannya itu game-game yang bagus akan mengimplementasikan teknologi RTX. Pada saat ini sudah sampai 36 game ya memakai teknologi RTX dan ini masih ditambahkan terus. Bahkan game-game yang boleh dibilang game nomor 1, Battle Royale, RPG, MMO, best selling game, Minecraft, itu menggunakan RTX dan DLSS. Jadi dan masih banyak juga game-game yang terus diimplementasikan ya gunanya DLSS ini karena sangat membantu pengalaman bermain game. Oke, tadi sekarang kita ngomongin mengenai kualitas game tersebut. Bagaimana untuk e-sports? Kalau sekarang kita ingin berbicara e-sports, sudah pasti kan akan dilihat kan mana kira-kira yang benefitnya apa untuk seorang e-sport ya. Apakah bermain game dengan RTX seri 30 ini bisa membantu? Kita ada yang namanya NVIDIA Reflex. NVIDIA Reflex itu adalah teknologi dari NVIDIA yang bisa meng-cut latency untuk respons di game. Jadi apabila saatnya kita menekan tombol di keyboard, sampai dengan itu response time yang ada di screen, itu namanya latency, diukur dalam millisecond. Nah, latency ini cepat sekali, tetapi dalam bermain game e-sports itu sangat penting. Kenapa? Karena permainannya sangat cepat itu, apabila telat sedikit saja bisa kalah. Makanya NVIDIA Reflex itu teknologi yang cuman ada di NVIDIA, kartu grafis NVIDIA, ya, GeForce itu bisa mengurangi latency ini dengan sangat besar. Dan latency NVIDIA Reflex ini sudah diimplementasikan di banyak game ya. Bahkan NVIDIA yang terakhir itu di game Overwatch, di Rainbow Six itu juga sudah menggunakan NVIDIA Reflex. Nah, jadi dengan teknologi yang canggih seperti ini, tetapi nggak bakal kejadian kalau kita nggak punya partner yang bisa membawa teknologi ini ke sesuatu yang nyata, yaitu produk laptop gaming yang sempurna. Makanya hari ini kita
sama-sama ya mengadakan media hands-on ini untuk Helios 300 yang menggunakan RTX seri 3070. Ini boleh dibilang disebut tuh the gaming beast. Salah satu laptop yang terbaik yang memakai RTX seri 30. Ya, ini boleh dibilang cukup perfect lah, cukup sempurna. Karena bukan bermain game saja, untuk refresh pun bisa dan juga ada kelebihan di bidang content creator yang nanti saya akan sebutkan lebih baik. Nah, dan walaupun Acer sudah membawa ya Helios 300 dengan RTX 3070, dia pun sudah sebenarnya mengeluarkan juga seri yang lain 3060 yang Nitro 5 dan barang ini sudah bisa semuanya di pre-order ya. Jadi saya harap ini dengan ada excitement saya membawakan teknologi terbaru, ini sudah ada bisa di tangan teman-teman semua dalam jangka waktu yang pendek sekali. Sudah bisa di pre-order ya. Nah, jadi sebelum saya mungkin mengakhiri dari sharing saya, ada satu hal. Tadi mungkin saya bilang gaming itu berkembang pesat sekali. Tapi bagaimana dengan orang main game juga butuh kerja. Kerja itu bisa dengan kita webinar, mungkin broadcasting ya. Kita bisa juga streaming, bikin content creator, bikin video, bikin mungkin ngedit gambar. Itu juga pekerjaan yang sangat penting. Jadi bukan bermain game saja. Nah, disinilah NVIDIA itu punya teknologi yang namanya NVIDIA Studio. NVIDIA Studio itu adalah salah satu teknologi ya, kayak dari teknologi GeForce juga, RTX, yang bekerja sama dengan banyak perusahaan-perusahaan yang membuat software-software dipakai untuk content creator seperti Adobe. Jadi dengan menggunakan kapabilitas NVIDIA ya AI juga itu bisa mengimprove hal dalam mengedit konten dengan sangat baik. Contohnya itu speed rendering itu menggunakan DLSS itu cepat sekali ya karena menggunakan artificial intelligence dan artificial intelligence itu bisa juga dengan pintarnya dia mengatur kira-kira sudut pencahayaan terbaik dari sisi mana ya. Dan ini adalah salah satu dari benefit-benefit yang juga bukan untuk bermain game saja, tetapi RTX GeForce itu juga bisa membawa untuk kepada content creator yang butuh powerful laptop juga ya. Nah, dan dulu orang berpikir kalau saya butuh ngedit untuk kerjaan, saya butuh desktop yang powerful. Tetapi ternyata laptop pun sudah bisa. Dengan Helios 300 ini dipakai untuk bermain game dan juga dipakai untuk kerja juga cukup powerful dan mungkin akan diceritain dengan lebih lanjut ya. Bisa untuk ngedit gambar dan rendering video itu dengan sangat cepat sekali karena driver-drivernya itu sudah disinkronisasikan oleh NVIDIA RTX Studio. Nah, yang terakhir, kita sekarang butuh webinar, conference call. Ada yang namanya teknologi NVIDIA Broadcast. NVIDIA Broadcast ini software dari NVIDIA ya, yang hanya bisa dijalankan di kartu grafis RTX ya, terutama RTX seri 30 ini. Jadi di Helios 300 ini juga bisa. RTX Broadcast ini, NVIDIA Broadcast itu fungsinya dapat memberikan fitur-fitur seperti contohnya audio noise removal. Jadi suara-suara background noise itu tidak mengganggu apabila kita sedang streaming atau broadcasting ya, atau virtual background. Jadi sekarang ini virtual background ini bisa sangat sempurna. Kalau biasanya sekarang virtual background-nya masih agak kasar-kasar ya, tetapi menggunakan NVIDIA Broadcast itu bisa hebat sekali. Contohnya itu kita sambil bermain game, kita menggunakan virtual background itu sebagai background kita juga bisa. Jadi inilah kehebatan dari NVIDIA Broadcast menggunakan kartu grafis RTX. Ya. Dan NVIDIA Broadcast ini juga sudah langsung ya integrasi dengan laptopnya sendiri. Jadi artinya dengan audionya, dari soundnya, dari screen dan kamera resolusi itu sudah diatur semua. Sehingga membuat semua kolaborasi secara perfect sekali ya. Nah, jadi sebagai penutup kata, hari ini kita media hands-on ya, melihat Helios 300, salah satu dari produk Acer yang terbaik. Menggunakan RTX seri 3070. Dan saya sebenarnya sangat positif. Karena laptop ini bisa dipakai baik untuk bermain game, content creator, untuk e-sport, itu semua bisa. It's a perfect laptop basically. Nah, saya harap dengan excitement saya sangat excited hari ini, teman-teman di media juga bisa excited ya untuk mereview dan melihat opportunity yang bisa kita bawa ke depannya dengan teknologi terbaru dari NVIDIA. Jadi sekian dari saya, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Sekarang Janice akan menepati janji yang tadi sudah disebutkan bahwa kita akan sama-sama mendengarkan sharing dari seorang YouTuber gaming
dan seorang content creator yaitu Tara Arts. Pastinya semua di sini udah nggak sabar ya, pengen mendengar dan menyaksikan langsung sharing experience Predator Helios 300 with GeForce RTX 3070 dari Tara Arts. So langsung saja mari kita saksikan bersama-sama. Ini dia. Hei, teman-teman sekalian, selamat datang kembali di Cafe Tara Arts, dimanapun Anda berada ketika nonton video ini. Kelebihan lainnya lagi, SSD. Ya, 512 GB isinya, dan juga kelebihan yang lainnya lagi, jadi kira udahan ya, karena dia pakai Nvidia tadi, ada lagi Nvidia Reflex ya. Jadi Nvidia Reflex ini gunanya kalau teman-teman main game-game FPS ya, itu akan lebih fluid untuk pas ngalahin kursornya, pas lagi nembak segala macam, itu akan lebih fluid. Ditambah lagi dengan laptop ini 15 inch dan juga 300 Hz. Udah Nvidia Reflex 300 Hz. Nah, kita sekarang akan ke gameplaynya. Kita di Cyberpunk 2077 dan kita langsung aja ke setting grafik, lalu ke ray tracing kita on dulu pak. Ya, reflection on, ray trace shadow on, ray trace lighting kita coba dulu di mana ya, di Psycho. Coba kita coba Psycho langsung dulu. Pengen tahu langsung di bunuh diri seperti oh enggak loh. Wih, pak. Wih. Gila sih, langsung kelihatan jauh lebih realistis guys ya. Jauh lebih realistis. Aduh, ini kalau misalnya kita setting nih, kita ke grafik, kita matiin ray trace sama kita nyalain, kita lihat bedanya. Itu seperti ini. Kita lihat bayangan di mobilnya tuh kayak ya kayak cubic reflection gitu ya, sederhana aja. Jalanannya juga biasa aja. Kita lihat di bagian aspalnya biasa aja semuanya ya. Tapi begitu kita on, ya apalagi ini ray trace lightingnya kita Psycho ya, kita lihat di jalanannya aspalnya tuh bener-bener kayak aspal ya, jadi pantulan, di mana aspal itu kan kayak campuran benda padat tapi agak kayak sedikit-sedikit mengkilat dikit ya, which is itu yang terjadi. Kita lihat di aspal sekarang dan di mobilnya itu pantulannya jauh lebih realistis ya. Mungkin bisa diedit nanti, lihat di kiri kanan bedanya ya, sebelum dan sesudahnya. Ya guys, kita lihat di sini kalau dengan settingan yang agak psycho dikit di Nvidia RTX 3070 untuk game Cyberpunk, which is game yang sangat berat di PC saat ini, dia bisa sampai 30 sampai 40 FPS guys. Ini dengan ray tracing yang sampai psycho ya. Kita lihat di sini. Oh my god. Look at the beautiful graphics. Cyberpunk ya dengan Acer Helios 300. Muah. Lulus ya. Kalau dalam Tara Arts itu disebutnya lanjai, lancar jaya. Gila, ini gue bisa namatin lagi nih. Wah, gue bisa namatin lagi nih guys, sumpah. Nah, oke. Jadi itu tadi untuk ray trace-nya ya. Sementara kan tadi gue bilang bahwa di Nvidia itu ada namanya Nvidia Reflex ya. Sementara laptop ini kan dia mendukung 300 Hz sampai 300 Hz. Jadi kalau lo main game-game kayak Valorant ya, yang FPS, itu lo bisa nembak duluan ya berarti. Mungkin gue yang coba kali, ntar gue coba Valorant, gue belum pernah main Valorant by the way. Gue akan coba di sini dengan Nvidia Reflex. Kita on, kita lihat bedanya di mana gitu kan ya, apakah lebih duluan kita nyerang orang, kita akan lihat. Nah, ini kita cara nyarain refleksnya teman-teman ada di sini nih ya. Nih, di sini. Nah, ini kita lihat di sini ada refleksnya ya, Nvidia Reflex, kita on. Ya. Nah, ini fungsinya. Jadi ya, dari tulisannya kelihatan nih. Jadi kita untuk lebih smooth ya experience kita dalam main FPS ya. Jadi pas ngarahin tuh lebih cepet lah. Nah, cuma permasalahannya nih, gue cukup banget nih main game FPS, udah lama pula nggak main game FPS. Apa kabar nih, gue belum pernah main Valorant sama sekali loh. Makanya kita coba nih. Nih orang nggak pernah main Valorant sama sekali nih, sumpah. Cuma buat video ini doang gue main nih. Pengen tahu mana dia. Nih ya, orang nggak main Valorant aja, jangan dikira nggak bisa. Nembak, pusingan lo. Hati-hati, ayo. Jangan dikira, Rap, ini by the way pakai akun lu ya? Iya. Nggak apa-apa lah ya kalau mau main mati ya. Kan belum pernah main. Ya udah, biarin aja. Jadi naik. Hubungannya apa? Hubungannya apa akun? Oh lo, jangan main-main.
men. Gue Helios 300 nih. Mati dari belakang. Oke, dah. Cukup. Oke guys. Gila ya, ini by the way gue akan ulangi lagi di penutupan ini bahwa harga laptop ini 26,999 juta. Alias 27 jutaan lah. Sampai pelepetan gue ngomongnya. Ada di sini harganya. Asik ya, editor, jangan lupa. Ya, jadi harganya segitu. Lu bayangin sekarang ya dengan isinya graphic card Nvidia RTX 3070, Intel Core i7 10th Gen generasi 10 dengan 8 cores ya. Lagi-lagi buat lu yang gamers atau lu yang hobi animasi, kalau zaman sekarang kan udah macam-macam ya. Lu pada mungkin ada yang udah jadi YouTuber juga kayak gua, mengedit segala macam, bisa multitasking pastinya ya. Dan juga pastinya buat yang work from home bisa sambil kerja juga. Jadi jangan cuma laptop ini fokus sebagai gaming doang gitu ya. Banyak hal yang bisa dilakukan juga multitasking, dan juga tadi dengan SSD dan juga dengan 300 Hz. Jadi lu pada yang gamer 300 Hz. Ya, dan laptop ini kita lihat 15 inch. Ya, kalau bagi gua ini favorit banget karena gua nggak begitu suka yang agak gede ya. Jadi bisa dibawa ke mana-mana, gitu kan ya. Bentuknya kecil, ringan, elegan, rapi. Oke teman-teman. Tada! Tada! Sudah hadir Tada! Tiba-tiba ada di sini. Wah, luar biasa sekali. What's up, Mas Arat? Baik. Gimana kabar Mbak Jenis? Luar biasa baik. Tapi tadi di videonya menarik banget. Tadi ngomongnya gimana 300 Hz ya? 300 Hz gitu ya? Harus gitu ya? Harus. Karena itu pertama kali datang ke kantor ini nggak nyangka banget bahwa jeroannya speknya akan kayak gitu soalnya. Wow. Gitu. Oke. Nah tadi kalau kita lihat dari video kayaknya sudah diubek-ubek, sudah dimaksimalkan sekali ya. Disiksa, Mbak. Udah disiksa ya Predator Helios 300 ya. Kalau kita langsung aja kesan pesannya nih dengan Predator Helios 300 ini apa? Waduh, luar biasa Mbak. Luar biasa Jadi banget gini, ya. buat teman-teman yang belum tahu ya, mungkin teman-teman di rumah dan teman-teman media mungkin ya. Jadi kita di Tara Ars itu ya, di kantor Tara Ars, di rumah slash kantor ya. Jadi kita itu kan selain juga YouTuber ya, atau kalau saya kan lebih dikenalnya YouTuber gamer, tapi kita di balik itu juga ada freelancer ya kan, untuk keperluan video klien ya, masuk Acer salah satunya ya. Dan itu kan membutuhkan sebuah laptop yang selain juga buat kita hobi kita dan kerjaan kita yang di channel game, main game, dan juga otomatis sebagai alat atau tools untuk bikin videonya, atau kita misalnya mau streaming atau gaming streaming segala macam, itu butuh tools yang sangat pas banget gitu loh. Dan laptop ini, Predator Helios 300, menurut saya adalah laptop yang pas banget. Pas dari segala hal. Pas dari momentumnya, keluarnya pas, jeroannya pas untuk momen saat ini. Gitu kan ya. Baik untuk pekerja profesional, maupun teman-teman yang WFH, atau yang media mungkin, atau yang seperti saya, ada yang YouTuber, gamer gitu kan ya. Atau streamer, atau gabungan keduanya, atau ketiganya lah, zaman sekarang ya. Iya. Ya kan? Karena sejak masa pandemi, hampir semua orang tahu streaming itu apa gitu kan ya. YouTuber semua orang tahu gitu kan ya. Laptop yang pas banget menurut saya gitu. Jadi pendapat saya ini udah laptop yang pas. Itu pas banget ya. Pas gitu. Dan kalau soal segi performanya gimana nih? Tadi aku lihat sudah sempat dipakai main beberapa game ya. Ini Mbak. Tangan saya perhatikan. Ini. Jadi ini kita coba di rumah, langsung kita siksa ya. Karena Tara Ars itu dikasih bacaan kan kemarin PDF. Oh ini speknya, kita nggak usah banyak ngomong, langsung kita coba, kita siksa dia. Dengan buat teman-teman yang belum tahu, saat ini tuh ada game ya, yang ibaratnya kalau di PC lama saya mainin game itu bisa rebus telur karena bikin PC saya panas. Kita coba di laptop ini ya, dengan jeroannya yang Nvidia RTX 3070. Iya. Udah dengan Intel Core i7 generasi ke-10. Core-nya 8 ya. By the way ini saya tambahin sedikit juga karena saya juga YouTuber dan juga freelancer juga kadang-kadang pakai software editing ya kan. Kadang-kadang render animasi 3D juga segala macam. Kemarin kita nyoba by the way udah rendering di 3D Max segala macam. Itu sangat terbantu sekali apalagi kalau misalnya kita pakai software tambahan yang menggunakan korelasi dengan juga kekuatan GPU ya. Misalnya ada software Adobe kan dia ada CUDA rendering. Misalnya buat teman-teman pakai Adobe, itu sangat terbantu sekali ya. Rendernya tuh kisarannya yang kalau dulu ibaratnya 10 menit, sekarang bisa 2 menit. Itu jauh banget.
Jauh Gitu kan ya? banget. Itu dari segi yang kalau kita editing, gitu Iya. kan ya. Kalau main game nggak usah diomongin. Kita lihat tadi video yang tadi ya, yang saya sebelumnya kita main Cyberpunk 2077 ya. Karena saya install juga langsung kebetulan di dalam SSD kan ya. Jadi speednya loadingnya cepat segala macam gitu kan ya. Dan juga pas lagi kita main itu kita berhubung juga itu kan secara hardware ya. Secara Iya. softwarenya dari Nvidia sendiri ada kayak misalnya DLSS. DLSS itu kan kayak AI di mana kita bisa menambah ya istilahnya ya mungkin ya FPS gitu ya. Jadi frame per secondnya itu nambah. Jadi yang seharusnya misalnya mungkin kita rata kananin, ibaratnya kalau bahasa gamernya tuh rata kananin. Maksudnya adalah semua speknya itu kita paling kanan, paling high gitu. Iya, high setting. gitu ya. High. Bahkan di game Cyberpunk 2077 itu ada kemarin pas settingan RTX itu ada Psycho. Jadi bukannya medium, high, psycho. Kita coba yang psycho. Itu kemarin lancar jaya kalau dengan DLSS kita nyalain. Jadi kombinasi antara hardware ya kan dan softwarenya itu menurut saya yang saya sebut tadi pas ya. Dan kalau ditaruh harus kita punya sertifikat sendiri. Sertifikatnya adalah lancar jaya, lanjai. Lanjai. Jadi lulus, lanjai. Jadi Predator Helios 300 lanjai. Lanjai. Oke, cakep. Jadi kalau soal segi performanya udah jelas banget ya. Nggak usah ditanya. Gak usah Luar ditanya, biasa. udah pakai psycho settingnya. Psycho. Udah bukan high, psycho. Bukan high lagi. Keren banget. Jadi dari semua fitur yang dari tadi kamu udah share ke kita, ada nggak sih fitur terfavorit? Sebenarnya ada, ya kalau ngomongin soal jeroan tadi udah disebutin sama Mas Ardian dan Mas Dimas ya. tadi ya. Kalau fitur favorit, jujur saya sebagai gamer dan juga orang yang sering render gitu ya, video segala macam ya. Tentu ada halnya di mana kita merasa hot ya, alias kepanasan ya. Jadi berhubung laptop ini adem, ya Iya. dengan fan-nya yang sudah Aeroblade tadi ya katanya. Aeroblade yang Mas Dimas 3D jelaskan tadi, Aeroblade. 3D Aeroblade itu adem banget gitu ya. Ini mohon maaf banyak orang menyepelekan. Tapi masalahnya kalau udah panas, itu kalau kita main game itu ngaruh ke lag. Ya, kalau dia stay dingin, lagnya berkurang. Banyak orang nggak nyadar kan? Iya. Kalau misalnya kita dingin terus, ya udah main game tetap aja lancar gitu kan ya. Kalau rendering juga sama. Kalau misalnya kita render hal-hal yang berat, kayak kemarin saya coba render coba di resolusi 4K kemarin. Sebenarnya saya pengen tunjukin videonya, tapi kan itu ya freelance untuk keperluan lain ya, masalah copyright dan sebagainya. Tapi begitu kita coba render video 10 menit segala macam, rendernya hanya cuma 1 menit 2 menit. Render video 1 jam sama sekitar 4 menit. Luar biasa, tanpa panas sama sekali. Tanpa panas, ini mah bisa Iya. jadi produktif Favorit. banget juga dong. Betul. Ya kan, biasanya kan nunggu render, aduh udah nunggunya lama, amit-amit crash gitu kan ya kan. Iya, ya kan. Karena software itu kadang-kadang juga kalau udah panas, dia ngeheng. Oke, jadi bisa dibilang laptop ini bener-bener cocok banget buat kalian Dan juga kalau Mbak gamer. sadar, ringkas. Ya, by the way Yes. teman-teman lihat nih tangan saya ini pendek loh. Saya ini manusia bisa dibilang agak-agak kurang tinggi ya. Iya. Tapi kita lihat nih, lebarnya tuh pas. Iya. Ya, Ada yang saya sih- bilang tadi pas tuh, ya. Di tangan aku tuh nggak langsung kelihatan gede. Masuk. Soalnya tangan saya kecil. Masuk pas kecil masuk ya. Kegunaannya apa? Loh, kalau misalnya kita zaman sekarang WFH, karena bagi para artis itu WFH bukan work from home ya Mbak ya. Work from anywhere. Anywhere. Karena apalagi kalau Oke. teman-teman yang kerjanya freelancer gitu kan ya. Ketemu klien mungkin bawa laptop sambil nunggu main game. Atau ya kerjaan di situ. Kadang-kadang klien Betul. minta, coba dong Tara Arts minta konsepnya dibikin di situ. Atau enggak, coba dong ini direvisi. Revisi? Revisi nih kata-kata. Kerja di ini yang sama ya, industri yang sama ya. Revisian. Ini ya, jadi untuk revisi ini gitu. Jadi bisa dibawa kemana-mana, praktis Iya, banget, ringkas ergonomis. banget, Dan juga ergonomis. jeroannya kuat ya. Tapi yang paling penting walaupun dia bentuknya ringkas seperti ini ya, itu kuat, powerful, Kuat, ya. bisa Ibaratnya udah dipakai. nggak seperti zaman dulu. Zaman dulu kan ibaratnya kita harus milih antara ukuran dan jeroan. Iya. Sekarang jeroan dan ukuran jadi satu. Bisa. Gitu. Udah 2 in 1 ya, everything in ya. one. Anyway nih, kira-kira kalau menurut kamu nih, teman-teman di sini wajib gak sih punya produk ini? WAJIB menurut saya Mbak. WAJIB. Ya, wajib. Ya. Oke. Wajib. Kenapa? Karena gini. Satu lagi Mbak, sebenarnya entah ini bukan fitur ya, ini seperti ke konklusi. Iya. Ya. Kita kan saya tadi udah nyebut jeroannya ya, Nvidia RTX 3070, Intel Core i7 10th Gen 8 cores gitu kan ya, 8 cores. Terus ada isinya SSD dan by the way teman-teman bisa upgrade ke ada 2 SSD NVMe buat teman-teman pengen upgrade SSD. Ini kalau teman-teman yang ngerti ya, itu pasti akan sangat nilai plus banget. Dan juga untuk hard disk biasa dia ada 1 slot, ada juga buat RAM slot. Dan ini kesimpulannya adalah dari semua itu harganya.
Harga. Ya, dibanderol 26,9 alias tuh 27 jutaan. Dengan semua joran tadi 27 juta, kalau saya ambil Worth it banget ya. 4. Ambil Ambil 4. empat? Ya, saya nanti Bagi saya hubungi satu. teman saya yang di Acer, saya bilang, halo, ambil 4 nih, masa nggak ada diskon? Harga ini ya grosir gitu. Tiga grocery, ya kan beli 4. Beli banyak. Sebutin dong kalau kayak gitu. Tapi menurut saya itu, karena gini, ya teman-teman bukan rahasia lah, di masa pandemi ini semua serba langka. Ya. Ya kan, sementara di sini ada yang satu paket ada Nvidia RTX 3070 di dalam, tapi berupa juga hardware laptop, harganya 26,9. Saya itu. Cakep. Bungkus. Bungkus. Langsung aja ya buat Langsung. teman-teman media ini pastinya udah Teman-teman sangat media racuni. ya, langsung kan. Jago nih yang racunnya ya, makanya Anda diundang ya. Tapi bener loh, tadi setelah mendengar penjelasan dari Tara Ars Iya. itu jadi semakin ada gambaran bagaimana laptop ini bisa kita gunakan untuk beraktivitas dan juga tetap produktif. Betul, Ya benar. kan? Jadi walaupun tetap di rumah aja atau mungkin Benar. from anywhere, tetap bisa berproduktif. Kalau misalnya klien minta ini dong, langsung direvisi. Oh nggak apa-apa, render cuma semenit, 4 menit. Gitu It's no kan. problem gitu kan. Problem anymore. Dan harganya nih yang paling penting worth it. Worth it. Dapat cap juga lanjai dari Lanjai. Tara Art. Lancar Sertifikat Jaya. lancar jaya. Dan tentunya terima kasih banyak kepada rekan-rekan media yang sudah bergabung bersama kami di acara Predator Helios 300 di Ultimate Play GeForce Seri RTX 30 Media's Hands On. Pastinya semoga teman-teman sekalian selalu diberikan kesehatan agar bisa tetap produktif menjalankan aktivitasnya. Stay safe dan keep the fight on.